Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku akan menceritakan legenda Pangeran Sambernyawa. Pangeran Sambernyawa adalah julukan yang diberikan dari Pertapa Sakti kepada Raden Mas Said. Lalu, mengapa ya Raden Mas Said bisa mendapatkan julukan seolah-olah manusia bisa mencabut nyawa? Inilah kisahnya. Konon, saat Raden Mas Said memulai perlawanannya melawan komunis Belanda, ia didukung tak lebih hanya 18 penggawa keraton. Mengetahui bahwa penggawa keratonnya terlampau sedikit, ia pun mengikuti nasihat para sesepuh keraton. Setelah mengikuti nasihat para sesepuh keraton, Raden Mas Said pun pergi ke Ngaro, tempat daerah kelahiran leluhurnya. Pasukan berdatangan. Raden Mas Said bergerilya menyerang dan mengawasi patroli kompeni Belanda di daerah Kasusunan, Surakarta. Perlawanan Raden Mas Said melawan pasukan kompeni itu selama 16 tahun. Dan menurut Pakubuwono III berkata ke Tuan Jenderal, "Tuan Jenderal, menurut saya perang melawan Raden Mas Said dihentikan sampai sini saja, karena Raden Mas Said dibantu oleh banyak ribuan jin." Lalu apa kata-kata dari Tuan Jenderalnya? "Apa? Dihentikan? Pasukan jin omong kosong," ujar Tuan Jenderal itu pun semakin marah. Dan menurut mata-mata kompeni Belanda itu, Raden Mas Said sekarang berada di Gunung Kidul. Lalu Jenderal kompeni itu berbicara sangat keras. "Kali ini kamu pasti mati, pemberontak." Lalu saat Raden Mas Said tertawa sebentar, satu pengikutnya berkata, "Celaka Gusti Pangeran, pasukan kompeni Belanda sudah mengepung kita dan mengerahkan semua kekuatannya. Kita harus pergi dari sini dan meloloskan diri." Lalu apa kata-kata dari Raden Mas Said? "Jika kita pergi, kalian pergi saja melewati jalan rahasia, tapi sepertinya akan susah. Aku akan tetap di sini mengalihkan perhatian mereka, sedangkan kalian pergi melewati jalan rahasia. Tapi Gusti Pangeran, itu berbahaya bagi Anda. Gak apa-apa, bergegaslah pergi." Lalu Raden Mas Said pergi ke depan kompeni itu. "Hei, aku Raden Mas Said, tangkaplah aku." Dan komandan kompeni itu sangat senang karena musuh utamanya duduk di depan mata. Lalu Raden Mas Said ditembak-tembaki oleh pasukan kompeni itu. Walaupun ditembak-tembaki terus, Raden Mas Said tetap kebal. Saat Raden Mas Said ingin menginjakkan kaki ke sebuah tebing itu pun jatuh karena mengenai tembakan dari pasukan kompeni Belanda. Lalu Raden Mas Said pun terjatuh ke dasar jurang. Setelah itu, kompeni Belanda mengira jika Raden Mas Said tewas. Apakah benar Raden Mas Said tewas? Tidak. Sebenarnya Raden Mas Said itu dibantu oleh bayangan putih dan langsung dimasukkan ke gua sebelum jatuh ke dalam jurang. Di dalam gua, ia bertemu sosok putih, ternyata itu adalah pendeta. Dan Raden Mas Said berucap, "Terima kasih pendeta." Pendeta itu bernama Pendeta Sukma Kembara. Di situ Raden Mas Said diberikan 2 buah pusaka oleh pendeta itu. Yang satu buah keris Kiai Tambak, dan 1 tongkat Kiai Sabu Gelang. Setelah menerima 2 pusaka itu, Raden Mas Said pun diberikan nasihat oleh pendeta itu. Pendeta bercakap, "Raden Mas Said, kamu bertapa di Gunung Lawu sekitar daerah Makese. Setelah kamu bertapa selama 100 hari genap, kamu akan bertemu pendeta yang sudah bosan hidup." Lalu pendeta itu pun pergi.
Raden Mas Said mengikuti nasihat itu, dan setelah 100 hari genap, ia pun bertemu pendeta yang sudah bosan hidup. Lalu Raden Mas Said pun berkenalan dengan pendeta yang sudah bosan hidup itu. Pendeta itu pun yang sudah bosan hidup meminta Raden Mas Said untuk membunuhnya. Lalu dengan berat hati Raden Mas Said ingin memenuhi keinginan dari pendeta itu. Saat ingin membunuhnya, belum sempat keris menusuk di badan pendeta itu pun sudah menghilang. Dan ada suara pendeta itu sepertinya. Pendeta itu berkata, "Hai Raden Mas Said, kamu benar-benar cocok dipanggil Pangeran Sambernyawa. Sebelum keris menusuk ke badanku, mereka sudah mengangkatku." Raden Mas Said pun sebelum ingin menusuk, dia pun dikasih 2 barang pusaka. Yang satu tambur, yang satu bendera. Setelah itu Raden Mas Said memimpin Surakarta dan menjadi Mangkunegara yang pertama. Ia pun diberikan setengah dari daerah Yogyakarta. Dan sekarang dia menjadi Mangkunegara yang pertama. Sekian teman-teman cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.